أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada syarat yang kelima dari syarat jual beli, atau dalam urutan di kitab kita nama syarat yang keenam berarti, yaitu apa indaka ya Ali? Nah, dipersyaratkan tidak ada riba padanya. Dan riba perkara yang diharamkan dengan keharaman yang keras berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Apa dalil dari Al-Quran tentang haramnya riba? Indak ya Usama. Nah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini jelas dengan lafaz wa harrama. Allah mengharamkan riba. Yang lainnya apa syukran? Taib ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang lainnya apa Badri? La minal ayah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhattafahu. Apa? Taib. Yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Nah, di Ali Imran indak Nasrul. Taib ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Nah, sekarang dalil dari As-Sunnah. Indak Mujahid yang menunjukkan haramnya riba dari As-Sunnah. Nah, hadis Jabir dalam Sahih Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilah wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba kemudian memberi makan dengan riba dan menjadi pencatat riba serta yang menjadi dua saksi dalam akad ribawi. Nah, sehingga pada hadis ini jelas para pegawai-pegawai bank masuk terancam dengan laknat, yang kewajibannya untuk bertobat pada Allah untuk segera keluar dari pekerjaan tersebut. Taib, dan telah dinukilkan ijma' tentang keharamannya. Nah, kemarin kita mengambil bahwasanya riba terbagi menjadi berapa macam? Riba terbagi menjadi berapa macam, Dzikri?
Tiga apa saja? Riba fadl. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Yang ketiga, riba apa? Al-qard. Qaf ra dad, riba al-qard. Nah, riba al-fadl yaitu apa? Riba yang terjadi dikarenakan jual beli barang-barang ribawi dengan yang sejenis dan dilebihkan salah satunya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan barang-barang ribawi itu apa saja. Itu barang yang berlaku padanya hukum ribal fadl. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba. Rawahu Muslim. Dan ini termasuk hadis pokok dalam pembahasan riba, makanya dihafal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair. Bur dan syair biasa dalam bahasa kita gandum, tapi ada bedanya sebenarnya. Bur dan syair. Korma dengan korma. Milh dengan milh. Apa itu milh? Jabir? Itu milk. Ini milh, garam. Nah, garam dengan garam. Baik, berapa semua jenisnya? Hah? Ada berapa? 6 jenis barang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas, perak, bur, syair, ini gandum. Kemudian apa? Korma. Yang keenam apa? Garam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mithlan bi mithlin sawaan bisawain. Kapan saja benda-benda tadi seorang ingin melakukan jual beli dengan yang sejenis, tukar menukar. Misalnya apa? Emas ditukar dengan emas. Maka syaratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan harus apa? Mithlan bi mithlin, sama persis. Kalau itu benda yang hitungannya dengan ditimbang, maka beratnya sama seperti emas. Emas itu kan ditimbang, mauzun. Nah, berarti seorang ingin menukar 5 gram emas, maka jika dia ingin menukar dengan emas, maka juga harus diberi 5 gram emas. Tidak boleh lebih walaupun sedikit. 5 gram ditukar 5 gram, mithlan bimithlin. Walaupun bentuknya beda, satunya berupa gelang, satunya berupa cincin. Kalau itu adalah emas, maka harus sama timbangannya. Harus sama timbangannya. Nabi mengatakan dengan apa? Dengan 2 kali penegasan. Mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Harus sama persis timbangannya.
Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Idza kana yadan biyadin. Kemudian apabila berbeda tukar-menukar dari jenis-jenis ini, maka silahkan jual semau kalian dengan syarat apabila yadan biyadin, yaitu dari tangan ke tangan, maksudnya dalam satu majelis taqabud. Nah, menyerahkan uang, menerima barang, tidak boleh ditunda. Nah, tidak boleh dua pihak yang melakukan akad ini, yaitu penjual dan pembeli, berpisah dalam keadaan salah satunya belum menerima. Kalau dia penjual belum menerima bayaran, kalau dia pembeli belum menerima barang, harus dalam majelis itu berpisah, masing-masing sudah mendapatkan bagiannya. Ini maksud idza kana yadan biyadin. Faman zada aw istazada faqad arba. Siapa saja yang menambahkan, enggak diminta, dia nambah, dia tak tambah karena emasmu ini bagus, saya pengen gelang, punyanya cincin. Nah, saya biasa kalau orang butuh kan mau berkorban, ya tidak, butuhnya gelang, ini punya cincin, sudah tak tukarlah gelangmu, nanti tak tambah. Nah, 5 gram harusnya dapat 5 gram juga, tapi dia tambah, sudah cincinku 6 gram, tidak apa-apa, yang penting aku dapat gelangmu, gelangnya 5 gram. Nah, ini riba. Faman zada, siapa yang nambah, awis tazada, atau minta tambahan, memang 5 gram sama ditukar dengan 5 gram, tapi tambahlah 100.000. Kamu kan yang butuh untuk dapat gelangku, aku tidak butuh cincinmu, tapi kalau kamu mau nukar dengan nambah 100.000, silahkan. Istazada ini meminta tambahan. Pada jual beli barang ribawi, emas ditukar dengan emas harus sama persis dan harus dalam satu majelis. Kalau ada minta tambahan, maka itu faqad arba, dia telah terjatuh dalam riba. Baik. Pada hadis ini, ikhwan, dia merupakan salah satu dalil pokok dalam masalah riba, terutama riba al-fadl dan nasi'ah. Nah, kita bisa mengambil beberapa fawaid penting. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis barang ribawi. Baik. Dalam hadis ini ditegaskan ada 6 jenis barang yang terjadi ijma' bahwasanya riba berlaku padanya. Riba berlaku padanya. Nah, dan terjadi khilaf tentang selain 6 jenis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca dulu ta'liq yang disebutkan dalam kitab kita. Kemudian nanti kita tarjih mana pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Hadis akhrajahu Muslim. Wal asnaful madhkuratu fil hadis sittah. Jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis itu ada 6. Apa saja tadi, Fatih? Biar mutkinin. Pakai bahasa Arabnya. Yang pertama, ya sudah, bahasa Indonesia. Emas, perak, syair, gur, garam, kurma. Baik. Ini jenis. Ini 6 jenis. Nah, dari 6 ini, akhwan, bisa dibagi jadi 2. Itsnan minha mauzunan. 2 jenis masuk dalam kategori mauzunan, yaitu barang yang ditimbang. Memang pengukurannya dengan ditimbang. Kan enggak ada emas ditakar. Nah, emas ya ditimbang. Bahkan timbangannya detail sekali sampai tingkatan gram. Emas juga perak.
Ini ditimbang. Wa huma adz-dzahabu wal fiddah. Dua jenis yang ditimbang adalah emas dan perak. Wal arba'atul baqiyatu makilah, dan 4 jenis yang tersisa itu masuk kategori apa? Makilah, barang-barang yang cara menghitungnya dengan ditakar, dengan kail, dengan ditakar. Yaitu apa saja tadi yang ditakar, Hamzah? Bisurah. Garam, syair, kurma, terus bur. Baik. Qala wa illatu jarayan riba fil asnaf sittah al-madhkurah fil hadits hiya al-kailu wal wazn. Dan alasan berlaku riba pada 6 jenis barang-barang yang disebutkan dalam hadis ini yaitu karena barang itu ditakar dan ditimbang. Cuman akhwan, ini adalah ilah istimbatiyah. Perlu diketahui dalam pelajaran fikih. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya suatu hukum itu kan dibangun di atas illah. Bagaimana kaidah? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan ilahnya, bersama dengan alasan kenapa hukum itu dibangun. Dan illah itu ada 2 jenis, illah mansusah dan illah mustambatah. Kalau itu illah mansusah, ilah yang memang ada nas dalam hadis, maka kita yakin jelasnya. Kenapa? Sudah ditegaskan dalam hadis tersebut. Kenapanya ditegaskan? Baik, ini ilah yang mansusah. Baik. Adapun ilah yang kedua, ilah yang mustambatah, ilah yang itu hasil istimbat, hasil pemahaman. Nah, ini yang biasa para fuqaha satu sama lain, madhab satu sama lain terjadi silang pendapat. Berbeda pendapatnya, kenapa? Karena beda dalam memahami ilah dari suatu hukum, termasuk dalam pembahasan riba ini. Nah, mazhab Imam Ahmad yang dirajihkan oleh pengarang di sini, akhwan juga muallim, mengatakan bahwasanya barang-barang tadi dihukumi atau berlaku padanya riba karena alasannya barang itu ditimbang dan barang itu ditakar. Tapi ini ilah mustambatah, kita ndak seandainya ndak menerima ndak masalah, karena mustambat, istimbat dia, dan memang yang rajih tidak demikian. Bahkan Nabi SAW menyebutkan 6 itu lit takhsis, memang khusus 6 itu tak. Tidak bisa kita kiaskan kepada yang lain. Adapun yang mengatakan ilahnya mustambatah dikarenakan barang itu ditimbang dan ditakar, mengatakan falidza tata'adda hadhihi al-illatu ila kulli makilin wa mauzunin min ghairiha. Oleh karena itulah hukum riba ini juga apa? Juga menjalar. Ya, menjalar illah itu pada setiap benda yang kalau dilakukan jual beli dengan ditakar, dan setiap benda yang ditimbang, maka berlaku padanya riba. Misalnya apa? Beras. Menurut pendapat ini, karena beras itu kan ditimbang, ya kan? Pada sebagian tempat ditakar. Tapi sebenarnya barang-barang itu kalau secara ininya ditakar. Cuman zaman sekarang kan jarang penakaran. Kalau penakaran pada zaman sekarang pakainya liter. Dan beras terkadang ditakar, terkadang ditimbang. Tapi kebanyakannya kalau kita perhatikan, dalam jual beli jangan dalam jual beli beras jadi timbang, ya kan? Berarti beras ditimbang. Maka kalau tukar menukar beras satu dengan beras yang lain harus apa? Harus sama. Kalau mengatakan ilah ini juga apa? Menjalar ke situ karena sama-sama ditimbang. Berarti seandainya beras dolok, beras apa?
yang sudah tahunan ditukar dengan beras yang masih fresh, masih baru. Sekilo ya harus ditukar dengan sekilo. Tidak boleh beras jelek, nah 5 kilo ditukar dengan beras bagus sekilo. Ini pendapat pengarang, atau lebih tegasnya pendapat dari pentahqiq. Maka dicontohkan, kata dia, wa hadza ikhtiyarul muallif wa huwa madhhabul Hanabilah. Ini adalah pilihan dari muallif yaitu Imam Sa'di, dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad. Sekarang diberi contoh dulu, kita baca semuanya baru nanti kita sebutkan alasan kenapa pendapat ini lemah. Misalul makili min ghairi hadhil asnaf. Contoh barang-barang yang ditakar dari selain jenis-jenis ini, yaitu al-aruz. Al-aruz apa? Beras. Memang kalau di sana ya ditakar. Wal dzurrah, jagung. Wal aqid. Aqid itu susu bubuk. Nah, ini baru Jabir. Al-aqid ya susu yang sudah dikeringkan. Nah, wa jami'ul ma'i'at. Demikian pula keseluruhan benda-benda cair yang diperjualbelikan dengan timbangan, dengan apa, takaran, liter. Liter kan takaran. Kazait, minyak. Tayyib, wal laban, susu segar. Wal asal, apa asal? Madu. Wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Taib. Berarti kalau mau nukar madu sider Yaman dengan madu Sumatera harus sama. Taib seliter dengan seliter. Ini kalau mau menukar madu menurut pendapat ini. Padahal nilainya jauh kawan. Madu sider mungkin taib sekilonya saja bisa jutaan. Qala wa hadhil asnafu wa ghairuha minal maqilat kanat tuba'u bil kail wa huwa wad'uha bil mikyali wa huwa sa'. Walakin al-ghaliba fi zamanina hadha an hadhil asya' tuba'u bil wazni wa laysa bil kail. Ini tanbih bagus. Barang-barang ini dan yang lainnya dari barang-barang yang ditakar dulunya memang apa? Ketika jual beli itu biasanya manusia dengan menggunakan takaran apa? Yaitu diletakkan dengan apa, alat penakar yaitu sok pada masa itu. Akan tapi mayoritas penggunaan pada zaman kita saat ini barang-barang ini diperjualbelikan dengan timbangan. Karena timbangan memang lebih apa? Lebih valid. Sebab apa? Takaran itu sangat mudah. Kalau takaran untuk dicurangi itu sangat mudah. Baik. Juga memang ya tadi penggunaannya dalam proses cara mengetahuinya lebih mudah untuk timbangan, tinggal diletakkan di alat penimbang. Adapun nakar kan harus satu persatu diukur berapa. Baik. Jadi pada masa kini dengan ditimbang, tidak ditakar. Wa mithalul mauzun, dan contoh untuk barang yang ditimbang min ghairiha dari selain emas dan perak yaitu asyam. Asyam lemak. Wal jubn keju. Wal qutn kapas. Kapas ditimbang. Karena kapas kalau mau ditakar mimples, ya kan? Ditekan repot, ini rugi. Kapas mau ditakar. Wa jami'ul ma'adin, dan keseluruhan barang-barang tambang itu ditimbang, kal hadid seperti besi dan seterusnya. Baik. Nah, menurut pendapat ini berarti ya kawan, barang-barang yang disebutkan ini selama dia itu ditimbang atau ditakar, berarti kalau ditukar dengan yang sejenis harus apa? Sama.
persis timbangannya dan harus dalam satu majelis. Berarti berlaku sangat luas hal seperti itu. Dan ini pendapat yang lemah, kawan. Pendapat yang lemah. Kenapa? Kelemahannya bisa dilihat dari beberapa sisi. Nah, yang pertama, kawan, al-aslu fil muamalat al-ibahiyah. Bahwasanya hukum asal dalam muamalah jual beli itu bolehnya. Jadi asal barang itu asalnya boleh jual beli. Nah, baik. Dengan apa? Dengan perbedaan jumlah. Karena tentunya barang satu sama lain ada mutu yang berbeda-beda. Ada mutu yang berbeda-beda. Nah, maka asalnya boleh adanya tafadul. Misalnya seorang menjual beras taib yang kualitas A ditukar dengan kualitas B dengan apa? Dengan menambah atau dengan mendapatkan tambahan karena kualitasnya lebih bagus. Makanya diikutkannya suatu barang kepada barang-barang ribawi ini berarti apa? Keluar dari hukum asal dan butuh dalil khusus. Baik. Kemudian yang kedua, nah, Nabi SAW menyebutkan timbangan maupun takaran pada hadis-hadis untuk menjelaskan bagaimana barang-barang itu bisa sama ukurannya. Karena kalau tanpa ada suatu alat untuk mengetahui kadar, kan nggak tahu kita bagaimana mislan bimislinnya. Nah, mislan bimislin ya misalnya dengan timbangan yang sama. Mislan bimislin dengan takaran yang sama. Taib. Jadi penyebutan timbangan dan takaran itu bukan untuk menyebutkan bahwasanya semua barang-barang yang ditakar dan ditimbang berlaku padanya hukum ribawi. Nah, kemudian yang ketiga, para fuqaha yang mereka berpendapat bahwasanya keenam ini dikiaskan dengan yang lain terjadi khilaf yang sangat banyak. Nah, tentang barang apa saja yang masuk dalam kategori bisa dikiaskan dengannya. Baik. Dan yang rajih dalam masalah ini bahwasanya barang-barang yang berlaku padanya hukum riba itu hanya terbatas pada 6 yang disebutkan oleh Nabi SAW ini dan tidak dikiaskan. Jadi hanya berlaku pada emas, perak, syair, bur, tamar dan milih. Selain itu bebas. Beras, kemudian apa? Jagung, besi, nah dan seterusnya. Permasalahannya setelah itu bebas. Tidak berlaku hukum riba yang akan kita rinci di sini persyaratannya ketika jual beli benda-benda itu dengan yang sejenis. Dan pendapat ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam As-San'ani, demikian pula Imam Asy-Syaukani dan Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala. Juga para masyayikh kita, Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala dan yang lainnya merajihkan bahwasanya barang-barang ribawi hanya berlaku atau hanya terbatas pada 6 jenis ini. Baik. Kemudian sekarang kita masuk pada kondisi tukar menukar atau kondisi jual beli pada barang-barang ribawi ini dan hukumnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah,
fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi illa bihadaini syarataini wala mauzunun bi jinsihi illa kadzalik. Kondisi yang pertama, kawan, apabila barang itu sejenis mau ditukar dengan apa? Jenis yang sama, yaitu barang itu ditukar dengan jenis yang sama. Nah, misalnya ingin menukar emas dengan emas, ingin menukar bur dengan bur, ingin menukar korma dengan korma, maka dipersyaratkan padanya dua syarat. Nah, syarat yang pertama at-tamathul, syarat yang kedua at-taqabud fil majlis. At-tamathul maksudnya mithlan bimithlin, harus sama persis. Kalau itu sekilo ya dengan sekilo, kalau itu seliter ya seliter. Itu yang diungkapkan oleh Nabi SAW, mithlan bimithlin. Kemudian syarat yang kedua harus taqabud fil majlis. Maksudnya apa? Harus terjadi tukar menukar itu selesai, kawan, dalam majelis itu. Taqabud maksudnya pihak pembeli mendapatkan barang, pihak penjual mendapatkan apa? Barangnya juga. Baik, tukar menukar itu terjadi dalam majelis itu sehingga mereka berpisah mendapatkan haknya. Ini taqabud fil majlis. Ini yang diungkapkan oleh Nabi SAW dengan yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Nah, ini kalau tukar menukarnya dengan yang sejenis. Dan terjadi ijma', ikhwan. Imam Nawawi mengatakan wa ajma'u ala annahu la yajuzu bai'ur ribawi bi jinsih wa ahaduhuma muajjal wa ala annahu la yajuzu tafadul idza bi'a bi jinsihi halan. Terjadi ijma' bahwasanya tidak boleh untuk melakukan jual beli barang ribawi dengan yang sejenis dan salah satunya diakhirkan. Misalnya, kawan, yang contoh paling banyak kan emas. Adapun untuk tamar kita jarang. Kalau garam juga zaman sekarang jarang sekali tukar menukar garam, ya kan? Kemudian syair dan bur ini juga kita jarang. Makanya kalau tepung ya paling ya dengan beli, ya kan? Beras pun biasanya beli. Tapi beras nggak masalah, bukan masalah kita. Yang paling sering emas. Makanya harus diilmui. Emas ingin ditukar dengan emas. Datang ke toko emas. Cincinnya sudah kekecilan. Ingin ditukar dengan apa? Dengan cincin yang lain yang pas di tangannya. Maka ketika ingin menukar emas ini dengan emas yang lain, dia sudah milih, ini tukar Pak, ini tukar cincinku, kemudian dia dapat. Ya biasa diistilahkan di toko emas tukar tambah. Emas itu tidak boleh tukar tambah. Tidak diperbolehkan emas itu tukar tambah. Antum ingin memberikan istri, bahwa ini ditukar Pak dengan apa? Yang lebih besar. Dia boleh-boleh saja, tapi tambah 500.000. Atau dia serahkan emas ini, ya kan, 1 gram, karena emas yang lain tentunya karena lebih gede lingkarannya, nggak ada yang sama. Ini 1,5 gram, dapatnya ini 2 gram. 1,5 gram ditukar 2 gram. Pihak toko mereka pikirannya gampang saja. Berapa emasnya? 1,5 gram. Pengennya dapat cincin yang berapa? 2 gram. Ya silahkan tambah 1 juta. Atau silahkan tambah 500.000 lah misalnya. Tambah 500.000 untuk menambah yang 1,5 gram, ya kan? Orang kalau tidak berpikir hukum syar'i, ya gampang saja. Ya sudah, ini emasku tambah 500.000. Ini riba. Riba tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena emas dengan emas kalau dilakukan tukar menukar harus apa? Abu Kasyah?
sama beratnya, sama timbangannya. Nah, sama timbangannya. Baik, antum bawa emas 1,5 gram ke toko ingin ditukar dengan emas, maka harus dapatnya 1,5 juga. Ini kalau mau tukar emas dengan emas. Baik. Maka praktek yang banyak terjadi ya terjadinya riba. Karena apa? Karena tidak mengetahui hukum. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Karena nggak mungkin kan? Nah, memang emasnya kecil ingin dapat yang gede, biar apa? Biar bisa dipakai. Caranya harus dijual dulu. Caranya dijual dulu. Nah, emas yang 1,5 ini saya jual, dapat berapa harganya? 1,5 gram dapat 1,5 juta lah misalnya. Nah, ini harganya 1,5 juta. Ya sudah, ini uangnya. Nah, sudah dapat uang. Sah belum ini? Sah. Setelah itu dia mau beli emas yang mana dan menambah dengan berapa, silahkan. Kemudian aku mau beli yang 2 gram. Nah, kemudian 1,5 itu dikasihkan, dia nambah dari dirinya berapa? 500.000 misalnya. Berarti 2 juta. Ini saya beli 2 gram 2 juta. Nah, ini sah syar'i. Nah, cuman orang kan kadang ribet teman, duit kok bolak-balik tok. Nah, tadi baru dikasihkan dibayarkan lagi. Kenapa? Karena tidak mengetahui hukum. Makanya saya sarankan kalau ke tempat emas ya gitu aja, jangan bilang dari awal nah mau tukar. Karena biasanya mereka dipahamkan juga sulit ya, Pak. Mending saya mau jual ini, atau kalau sudah bawa duit cukup untuk beli yang baru, udah beli baru, kemudian itu yang lama dijual nanti. Atau jual dulu dapat duit, nah kemudian baru apa? Milih-milih cocok beli dengan uang itu. Tapi kalau sejak awal bilang mau tukar emas, mau tukar cincin, Pak, mesti prakteknya tadi. Prakteknya langsung apa? Tukar tambah. Ditukar dengan emas yang lain, kemudian nambah berapa? Dan ini riba. Nah, riba apa yang terjadi di sini? Istilahnya ribal fadl. Namanya ribal fadl. Kenapa? Karena melakukan tukar menukar barang ribawi dengan yang sejenis dan salah satunya dilebihkan. Baik. Apanya? Nah, makanya itulah, nah karat itu juga harus dilihat. Karena itu kan kadar mempengaruhi ini emas. Nah, baik. Jika kadarnya dalam artian keterpautan jelas, maka harus ahsan tadi. Nah, selamatnya untuk apa? Dijual dulu, baru kemudian apa? Dibelikan. Karena dalam penghitungan zakat kadar kan juga pengaruh. Karena yang di zakat emas ini yang dihitungkan 24 karat. Emas 24 karat. Kalau emas sekarat tidak dihitung. Nah, saya sudah mau mati kalau itu. Nah, jadi karat juga berpengaruh. Nah, karat berpengaruh. Makanya yang dihitung ketika apa? Emas ya standar. Emas standar memang sama, biasa apa penjual itu kan tahu. Oh ini kalau emas beda, misalnya terpautnya jauh, itu nah beda harganya. Contoh praktek nyata, kawan, lo emas-emas yang dari Sumatera sana. Nah, emas ketika diberi di Bengkulu mau dijual di sini, sebagian toko tidak mau, karena apa? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi, kayak di toko di pasar Gerabak dulu ada sebagian yang mau jual, nah dari Ummahat mau jual di sana. Mereka tidak berani karena apa? Nilainya tinggi, karena karatnya lebih, nah kualitasnya lebih bagus. Nah ini contohnya. Jadi kalau terpautnya jauh ya enggak, ya berpengaruh sekali. Tidak bisa kan, harus mislan bisa mislin, sama ya kan, harus sama.
Taib. Ini kalau karatnya jelas diketahui perbedaannya, itu nggak akan bisa mislan bimislin. Ya, karena apa? Kan yang dihitung emasnya. Kalau karat kurang berarti kan ada campurannya, kan? Karena emas untuk bisa dibentuk kan butuh campuran. Juga, nah kalau emas yang malah yang tadi kayak emas Bengkulu itu malah warnanya buram. Tapi nek tukang emas itu tahu ini kualitasnya bagus, lebih bagus daripada emas-emas yang di sini. Apalagi emas-emas ini. Nah, saya ya. Ini mislan bimislin. Jadi karatnya berpengaruh. Biasanya kalau satu daerah standar karatnya sama. Nah, standar karatnya masih sama. Syarat yang kedua apa tadi? Apa syarat yang kedua Abul Wafa? Taqabud fil majlis. Maksudnya apa? Tidak boleh kawan kita serahkan. Ini saya tukar emas 2 gram. Nah, dengan cincin 2 gram juga. Tapi saya pengen cincinnya ada namanya. Oh ya bisa Pak. Tapi tunggu nanti 2 hari lagi. Tunggu 2 hari lagi. Ya sudah tidak apa-apa. Nah, emasnya diserahkan. Nanti emas sebagai gantinya masih nunggu 2 hari lagi. Ini riba. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena emas ditukar dengan emas harus 2 syarat. Sama timbangannya dan dalam satu majelis. Tidak boleh ditunda. Berpisah masing-masing sudah dapat bagiannya. Nah, untuk yang tidak terpenuhi syarat kedua ini namanya riba nasi'ah. Riba karena penundaan. Nah, riba nasi'ah. Kemudian juga kawan, hal yang perlu diketahui bahwasanya ketika tukar menukar ini kok ada campuran lain selain emas pada barang itu. Makanya tadi karat kan berpengaruh karena beda karat itu menunjukkan banyak sedikitnya campuran. Nah, sekarang kalau campurannya jelas, misalnya ada mutiara. Dikasih mutiara padanya atau dikasih berlian atau hiasan selain emas, cincin biasanya kan ada kayak matanya itu. Nah ini ketika mau ditukar emas dengan emas harus yufassal, harus dipisah barang selain emas itu untuk diketahui berapa gram emasnya. Nah berapa gram emasnya, sehingga tidak boleh langsung tukar. Misalnya cincin yang tanpa ada matanya murni emas tok 2 gram. Kemudian ditukar dengan cincin lain. Mereka biasanya kan ditimbang aja bareng di situ 2 gram. Walaupun ada campuran, ada mungkin mata atau manik-manik di situ kecil. Nah, ini berarti tidak terpenuhi syarat mislan bimithlin karena tidak sama ya kan, satunya emas semua, satunya emas ada campuran yang lain. Itu. Maka kalau ingin mengetahui mislan bimithlin, ingin tukar menukar emas, ya dipisah. Nah, makanya kawan, saya sarankan ketika ingin menukar emas untuk tidak ditukar secara langsung. Kenapa? Karena tadi pertama, terkadang karatnya kita tidak tahu. Yang kedua, ketika ingin barang yang sesuatu ada campurannya. Ini kan campuran ini harus tahu berapa beratnya ini. Kalau itu berupa berlian atau yang lain. Makanya yang amannya dalam transaksi emas, akhwan, untuk dijual dulu untuk diuangkan atau mudahnya diuangkan dulu. Emas yang mau kita tukar uangkan dulu. Baru setelah itu bebas kita milih emas mana saja. Nah, milih cincin yang ada matanya. Nah, tidak perlu dipisah itu. Yang penting saya beli cincin ini. Kan terserah dia mau ngasih harga berapa. Nah,
Baik, karena terkadang nilai seni juga dihitung. Nilai seni pada suatu cincin misalnya, itu ada hitungannya. Makanya terserah penjual mau menghargai berapa, nah itu boleh-boleh saja setelah diuangkan. Nah, makanya penting dalam tukar menukar emas, ketika datang ke toko emas ingin jual emas kemudian ingin beli lagi, maka uangkan dulu saja. Itu lebih aman. Lebih aman daripada tadi kalau tukar menukar langsung harus mislan bimislin, harus memang sama, timbangannya sama. Baik, berarti otomatis syaratnya ya sama untuk timbangan sama. Karena emas itu kan sepersekian gram itu dihitung, 0,00-nya itu biasa kalau beli emas kan berapa gram masih di komahnya 3 setelahnya, berarti kan 0,000 berapa itu sudah dihitung. Nah, makanya lebih aman diuangkan baru beli emas yang lain. Jangan ditukar langsung emas dengan emas. Karena sulit biasanya untuk mencapai mislan bimithlin. Akhirnya terjatuh dalam riba. Dan riba seperti cuman kayak gitu. Nah, perkaranya tidak ringan, akhwan. Pertanggungjawabannya di sisi Allah, karena riba itu dosa besar. Baik. Dosa besar. Cuma tadi diingat, kalau diuangkan harus tetap juga satu majelis. Tidak boleh saya serahkan uang nanti emasnya dikirim. Nah, makanya jual beli emas online ya kawan, ini masuk dalam riba nasi'ah. Karena tidak bisa taqabud fil majlis. Serahkan uang baru barangnya dikirim. Kecuali kalau sekedar sekedar pesan. Dalam artian, saya pesan emas sekian. Kemudian pihak sana mengirim orang, untuk kantor emas ini. Kemudian yang pembeli ketemu dengan wakil dari pihak penjual. Kemudian baru terjadi akad di situ. Maka ini sah-sah saja, karena terjadi taqabud fil majlis. Baik, ini satu surah atau satu kondisi dalam jual beli barang ribawi. Semoga dipahami. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau kurma online nanti akan kita masuk pada perbedaan. Itu kan kurma dengan uang beda beda ilahnya. Kurma itu masuknya maukul, makil yang ditimbang, sedangkan uang ikutnya emas. Kalau emas ditukar dengan kurma, ini tidak ada syarat. Tidak ada syaratnya dan biyadin. Karena beda kelompoknya. Kan tadi kita ketahui ada dua kelompok. Emas sama perak satu kelompok. Kemudian barang-barang tadi kelompok lain. Makanya ketika menukar perak dengan kurma, tidak masalah, beda takaran. Juga tidak masalah, tidak terjadi taqabud fil majlis. Maka dari sini kita ketahui, beli kurma dengan uang sudah beda kelompoknya. Uang kan ikut kelompok emas, sedangkan kurma ikutnya kelompok barang-barang yang ditakar tadi, ikut kelompoknya gandum, syair, bur, dan milah. Maka boleh saja jual beli kurma online. Nah, kenapa kok tidak boleh jual beli emas online? Karena emas dengan uang itu satu kelompok. Karena emas dan uang serta perak itu satu kelompok. Sehingga ketika membeli emas dengan uang itu dipersyaratkan satu, yaitu taqabud fil majlis. Tidak harus sama timbangannya, karena yang harus sama itu kan harus yang sejenis. Makanya tukar perak dengan emas itu syaratnya juga satu tok, yaitu taqabud fil majlis. Tapi kalau perak dengan gandum ada syaratnya tidak? Tidak syarat apa-apa. Yang penting saling ridho. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah bertobat, taib walakum ru'usu amwalikum. Bagi kalian ru'usu amwal.
Nah, yaitu harta kalian, harta pokok kalian. Yang ayat ini apa? Taib berkaitan dengan ribal qard, menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, kalau memang itu bagian kita, ya sudah. Nah, tobatnya yang penting tobat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib dengan apa? Memohon ampunan kepada Allah atas hal-hal yang telah lewat. Nah, hal-hal yang telah lewat. Taib. Kalau itu ribanya berupa riba fadl, adanya tambahan, maka kita kembalikan. Taib, kita kembalikan. Misalnya kemarin pernah apa tukar menukar, nah 1,5 gram ditukar dengan 2 gram. Maka yang mendapatkan 2 gram ini kan dia makan riba, ya kan? Harus kembalikan. Nah, kembalikan yang bukan haknya. Nah, ini kalau dia mengambil sesuatu. Tapi kalau tidak ada tambahan, seperti masanya cuman nasiah tadi. Nasiah, nah karena pengakhiran, nah tidak mengilmui dan seterusnya, maka nah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan, nah kemudian tidak mengulanginya lagi di waktu mendatang. Baik. Apanya? Nah, berarti kan tidak misalan bimisalin, ya kan? Sama timbangannya, tapi kita nambah uang 50.000. Kalau antum minta kerja kan nggak akan dikasih, ya? Ya Allah, minta diampuni saja. Nah, antum datang ke tokonya mau jelaskan juga tidak akan diterima. Baik, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat. Nah, untuk tidak diulangi. Karena apa? Tadi sudah 1 gram ditukar 1 gram, suruh nambah, ya kan? Suruh nambah 50.000. Biasanya demikian. Walaupun sama, mereka masih minta tambahan. Nah, karena prinsipnya kan menjual, kita jual kan lebih murah barangnya. Mereka menjual ke kita nilainya lebih tinggi, sehingga kita harus nambah. Nah, ya, kalau langsung tukar menukar tadi memang jatuhnya pada riba. Apa berarti? Riba fadl. Riba fadl. Nah, maka wajib bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah beri uzur karena ketidaktahuan. Nah, ada yang lain? Baik, walhamdulillah.